Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita belajar bersama dari firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang telah memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus belajar dari firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami, dan memimpin perjalanan hidup kami. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang akan memberkati kita dari Perjanjian Baru, Filemon pasal 1 ayat 4-7. Filemon pasal 1 ayat 4-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tema kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita gumulkan pada saat ini, kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang sangat cakap dalam menjelaskan tentang teori kasih. Tetapi teori kasih dalam praktek kehidupannya adalah sebuah teori yang tidak semudah ketika kita diperhadapkan untuk mempraktekkannya. Karena untuk melakukan teori kasih butuh iman di dalamnya. Bahkan dalam melakukannya ada perjuangan, yaitu harga diri, ego yang harus kita singkirkan dalam diri kita agar kasih yang kita mengerti, yang kita pelajari dapat kita lakukan. Saudara-saudara, saat kita sama-sama belajar dari firman Allah saat ini, bagaimana Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Filemon dengan berdoa agar Filemon memiliki persekutuan iman dalam mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Paulus sebagai pemimpin rohani memberikan perhatian kepada rekan sekerja atau rekan pemberita Injil. Rasul Paulus tetap mengingat mereka di dalam doa-doanya. Perhatiannya terlihat ketika Paulus senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Allah karena pelayanan yang dilakukan rekannya diberkati Tuhan. Filemon memiliki dua hubungan yang sehat, vertikal, yaitu iman pada Yesus, horizontal,
kasih kepada sesama. Iman yang sejati selalu menghasilkan kasih yang nyata. Paulus melihat bahkan kasih yang diperlihatkan oleh Filemon telah menyegarkan hati banyak orang percaya. Filemon hadir memberi kelegaan, penghiburan, kekuatan pada orang lain atau orang kudus, orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, Paulus sungguh memuji Filemon, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pengaruhnya, tetapi karena Filemon memiliki iman pada Yesus dan iman kepada sesama. Dan ia menyegarkan atau menggembirakan, menguatkan hati banyak orang. Tuhan tidak melihat berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki, itulah yang dikerjakan Filemon. Ia memakai rumah, harta atau pengaruh dan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Lebih lagi kalau kita melihat teks selanjutnya bagaimana Filemon memberikan pengampunan kepada Onesimus, budak yang pernah bersalah kepadanya. Disitulah iman dan kasih Filemon sungguh mendapatkan pujian dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, tentu Filemon menjadi teladan bagi kita orang percaya saat ini. Kita mengerti, mengimani kasih dari firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan. Dan kita belajar untuk mempraktekkan kasih yang kita dengar, yang kita pelajari, bahkan yang telah kita imani kepada Tuhan dan kepada sesama. Kasih dalam diri kita harus dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Siapa orang-orang di sekitar kita? Yaitu orang-orang yang ada dalam lingkaran rumah tangga kita, suami istri, anak, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat di mana kita tinggal. Yaitu kasih yang ada dalam diri kita harus dapat menggembirakan, menguatkan, dan menghibur. Sehingga kasih itu benar nyata dan bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan kita belajar dengan apa yang kita miliki, yaitu harta benda kita, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dari apa yang kita punya. Saudara-saudara, dunia tidak hanya membutuhkan orang Kristen yang pandai berbicara tentang iman Kristen, tapi orang Kristen yang melalui kasihnya membuat orang lain merasakan kasih Kristus. Itulah kasih yang sesungguhnya. Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, iman yang benar terlihat dalam kasih pada Allah dan pada sesama. Kalau kita mengatakan kita punya iman, tetapi kita tidak mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tentu iman yang ada dalam diri kita dapat kita evaluasi. Kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita mengasihi sesama, tentu kita akan terlihat, terpancar bahwa kita memiliki
iman kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang dewasa menjadi berkat bagi orang banyak. Seperti yang dikerjakan oleh Filemon, dia hadir untuk menjadi berkat. Iman yang dia miliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia upayakan bahwa kehadirannya, kasih yang dia rasakan boleh dirasakan oleh orang lain, sehingga hidupnya menjadi berkat. Dari apa yang dia punya, dia miliki, dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, iman yang hidup adalah iman yang dapat menggembirakan, menguatkan, menghibur, baik itu diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin banyak orang yang putus asa, terpuruk, punya banyak beban. Tetapi kita yang memiliki iman dan kasih harus dapat hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga kita memberikan kekuatan, kita dapat menggembirakan mereka, kita dapat menghibur mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus memancarkan kasih yang kita imani, agar kasih itu kita boleh kerjakan baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami belajar bahwa kasih yang ada dalam diri kami adalah kasih yang mampu menggembirakan, menguatkan, dan menghibur setiap orang. Roh Kudus menolong kami untuk bisa menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.